Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau kupas tuntas sebuah sumber penting ya. Kutipan dari buku Getting to Yes karya Roger Fisher dan William Ury. Ya, buku klasik ini. Betul. Nah, misi kita hari ini tuh mau coba bongkar akar masalah yang sering banget bikin negosiasi jadi gimana ya, alot atau malah bikin hubungan jadi nggak enak. Kenapa sih proses tawar-menawar itu kadang susah banget? Tepat sekali. Kita fokusnya ke diagnosis masalah umum negosiasi, seperti yang dibahas di awal buku ini. Terutama, kita bakal lihat satu jebakan yang umum banget, namanya tawar-menawar posisi, atau positional bargaining. Positional bargaining. Kayaknya sering dengar tapi mungkin nggak sadar kalau lagi ngelakuin itu ya. Bisa jadi, intinya itu sering banget terjadi. Nah, buku ini kan menekankan banget soal bedanya posisi sama kepentingan ya. Jadi kita seringnya fokus ke, pokoknya saya mau ini, gitu ya, itu posisi. Bukannya gali lebih dalam, kenapa sih saya mau ini, itu kepentingannya. Betul. Dan gaya mainnya ada dua nih biasanya. Ada yang lunak, ya penting hubungan baik, tapi risikonya ya dimanfaatin orang. Iya, takut konflik gitu ya. Bisa jadi. Satunya lagi gaya keras, pokoknya ngotot sama posisinya. Tapi ya itu, bisa bikin hubungan rusak parah. Dua-duanya kayaknya kurang pas ya. Iya juga sih, dua-duanya ada minusnya. Nah, pendekatan posisi ini, banyak banget kelemahannya. Salah satunya, ini beneran nggak efisien, makan waktu. Contohnya gimana tuh? Ambil contoh yang di buku, perundingan larangan uji coba nuklir AS Soviet. Itu macetnya lama banget. Oh, yang soal inspeksi itu ya? Iya, mereka debat soal jumlah inspeksi. Yang satu minta 10, yang satu nawar 3. Nah, itu kan posisi banget. Cuma angkanya aja yang diributin. Betul, mereka nggak bahas sebenarnya inspeksi ini buat apa sih? Apa tujuan dibaliknya? Kepentingannya apa? Satunya pengen verifikasi, satunya pengen minim intrusi. Fokus di angka, ya buntu jadinya. Jadi kayak tarik tambang aja ya, capek dan bisa nggak kelar-kelar. Terus kalau kita main lunak nih biar hubungan aman, bisa jadi malah dealnya jelek ya? Banget. Atau malah kita yang rugi kalau lawannya main keras. Buku ini bilang, gaya keras itu cenderung menang lawan gaya lunak. Oke. Jadi selain gaya efisien, apalagi masalahnya? Ini juga sering banget merusak hubungan. Karena negosiasi jadi kayak adu kuat, adu kemauan. Bukan lagi nyari solusi bareng. Wah, bener juga. Jadi kayak kompetisi ya, bukan kolaborasi. Persis. Apalagi kalau pihaknya banyak, kayak di PBB gitu. Wah, itu makin ribet. Buat bikin koalisi posisi aja udah susah, apalagi mau ngubahnya. Sering lupa tujuan utamanya apa. Nah, ini nih yang menarik. Tawar-menawar posisi ini katanya sering nutupin apa yang sebenarnya kita butuhin ya. Iya banget. Contoh klasik yang sering dipakai kan, soal dua orang di perpustakaan itu. Oh, yang rebutan jendela, dibuka atau ditutup? Nah, itu dia. Itu kan posisi mereka. Satunya bilang, buka, satunya tutup. Padahal kalau digali, yang satu butuh udara seger kan, yang satu lagi keganggu sama anginnya langsung. Iya, kepentingannya beda ya. Betul. Coba kalau mereka ngomongin kenapanya. Solusinya mungkin gampang aja. Buka jendela lain di ruang sebelah misalnya. Udara seger dapat, angin langsung nggak kena. Wah, masuk akal. Jadi fokus ke kepentingan itu bisa buka solusi kreatif ya, yang nggak kepikiran kalau cuma ngotot di posisi awal. Persis. Contoh suksesnya nih, perjanjian Camp David. Israel itu kepentingannya apa? Keamanan. Mesir. Kedaulatan penuh atas Sinai. Oke. Jalan keluar. Terus solusinya gimana? Solusinya demilitarisasi Sinai. Mesir dapat kedaulatannya balik, Israel dapat jaminan keamanan karena nggak ada tentara di sana. Kepentingan dua-duanya terpenuhi. Keren kan? Keren sih, solusi yang nggak kepikiran kalau cuma mikir bagi wilayahnya gimana. Oke, jadi selain jebakan posisi, buku ini juga nyinggung soal masalah manusia. Ini penting nih kayaknya. Penting banget. Karena negosiator itu ya manusia biasa. Punya emosi, punya cara pandang sendiri, kadang ada egonya juga. Dan katanya setiap negotiator itu punya dua kepentingan ya. Satu soal hasil dealnya, substansinya. Satu lagi soal hubungan sama pihak lain itu. Betul. Dan tawar-menawar posisi ini seringnya ngorbanin salah satu. Entah hasilnya jelek demi hubungan, atau hubungan rusak demi menang posisi. Ada contohnya nggak di buku soal ini? Ada. Ceritanya pengacara asuransi, kritik regulasi yang dibikin komisioner negara bagian.
Nah, si komisioner ini langsung ngerasa diserang secara pribadi. Oh, jadi baper gitu ya? Kurang lebih gitu. Fokusnya langsung geser. Bukan lagi soal regulasinya benar apa salah, tapi jadi, wah, dia bilang saya salah nih. Jadinya defensif, ngotot sama posisinya, komunikasi macet. Urusan kerjaan kecampur sama urusan personal. Wah, rumit ya kalau udah gitu. Terus gimana cara ngatasin masalah manusia ini? Katanya ada 3 ya, persepsi, emosi, komunikasi. Iya, betul. Pertama, persepsi. Ini penting banget. Setiap orang itu lihat masalah dari kacamatanya sendiri. Seringkali, pikiran mereka soal fakta itu yang jadi masalah, bukan faktanya. Contohnya kayak penyewa sama pemilik rumah kontrakan ya. Yang satu lihatnya udah bagus, yang satu lihatnya banyak kurangnya. Nah, itu dia. Makanya penting banget buat coba pahami kacamata mereka. Jangan buru-buru mikir dia niatnya jelek hanya karena kita takut. Jangan nyalahin juga katanya. Betul, jangan nyalahin. Itu cuma bikin orang makin defensif. Kuncinya, pisahkan orang dari masalah. Fokus ke isunya, bukan serang orangnya. Oke. Terus yang kedua, emosi. Negosiasi kan sering bikin panas ya. Gimana ngelolanya? Pertama, kita harus kenali dan pahami emosi. Emosi kita sendiri dan emosi lawan bicara. Kenapa ya dia marah? Kenapa dia kelihatan frustrasi? Apa pemicunya? Jadi observasi dulu ya. Iya. Terus yang kedua, jangan reaktif. Kalau dia meledak-ledak, jangan langsung ikutan panas. Biarin aja dulu dia keluarin unek-uneknya. Ada aturan bagus tuh katanya di industri baja. Cuma 1 orang yang boleh marah pada satu waktu. Menarik juga aturannya, biar nggak jadi adu teriak ya. Komunikasi. Ini kayaknya biang kerok juga seringnya. Kita ngerasa udah ngomong, tapi kok nggak nyambung ya? Nah, itu dia. Seringnya kita sibuk nyiapin jawaban atau bantahan di kepala kita, bukannya benar-benar dengerin buat paham. Jadi listening itu kuncinya ya, mendengar aktif. Banget. Tujuannya bukan buat cari celah nyerang balik, tapi buat benar-benar paham sudut pandang dia kayak gimana. Coba deh bilang, oke, coba saya pahami ya. Jadi dari sudut pandang Anda, masalahnya itu begini ya? Oh, jadi kayak konfirmasi pemahaman gitu ya? Iya, itu nunjukin kalau kita dengerin dan hargai perspektif dia, meskipun mungkin kita nggak setuju. Itu penting buat bangun jembatan komunikasi. Jadi kalau kita rangkum nih ya, tawar-menawar posisi yang model lama ini banyak masalahnya. Karena, nggak efisien. Bisa ngerusak hubungan, nutupin apa yang sebenarnya dibutuhin. Dan terutama, gagal ngelola elemen manusianya itu. Persepsi, emosi, komunikasi yang ruwet itu. Jadi nyampur aduk antara masalahnya sama orangnya ya? Persis. Makanya, ngenalin jebakan-jebakan ini, fokus di posisi kaku, ngabain aspek manusia itu langkah awal yang krusial banget. Butuh ini intinya ngajak kita geser fokus. Geser dari mana ke mana? Dari ngotot soal posisi ke usaha gali kepentingan bersama. Dan yang penting juga, secara sadar misahin antara urusan substansi dealnya sama urusan hubungan antar manusianya. Oke, jelas banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin buat renungan kita semua ya. Seberapa sering sih dalam negosiasi kita sehari-hari, entah soal kerjaan, gaji, atau bahkan sama keluarga di rumah? Kita tanpa sadar kejebak, cuma mempertahankan apa yang kita mau, posisi kita, sampai akhirnya kita kelewatan kesempatan nemu solusi yang mungkin lebih kreatif, lebih baik buat semua, cuma karena kita lupa nanya dan pahami kenapa dibalik maunya semua pihak. Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Seberapa banyak potensi yang hilang karena kita cuma fokus di permukaan aja?